Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, kita masuk ke materi penilaian surat berharga. Sebelum lebih lanjut, sedikit konsep-konsep terkait dengan surat berharga. Antara lain ada obligasi, di mana obligasi itu adalah surat tanda bukti bahwa investor memegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Oleh sebab itu, emiten obligasi akan memberikan kompensasi ketika kita menanamkan surat berharga tersebut kepada penerbit obligasi. Bagi investor pemegang obligasi, jadi akan diberikan kompensasi bagi investor pemegang obligasi berupa dalam bentuk kupon atau bunga yang dibayarkan secara periodik terhadap investor, fixed income-nya nanti, serta pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Mahasiswa semuanya, baiklah rekan-rekan mahasiswa semuanya, ada pertanyaan, siapa sih yang menerbitkan obligasi? Yang menerbitkan obligasi itu bisa pemerintah. Maka kalian ada surat utang SUN itu ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, ya kan, yang harapannya nanti akan mendapatkan pendapatan asli daerah. Kemudian bisa perusahaan, nah yang kemarin kita pelajari bahwa kalau kas berlebihan maka bisa spekulasi menanamkan uangnya tersebut kepada perusahaan, bisa dalam bentuk obligasi. Kemudian pemerintah atau negara bagian juga bisa, pemerintahan asing atau perusahaan asing juga bisa. Nah, di samping itu obligasi mempunyai karakteristik yang utama, antara lain bahwa dia mempunyai nilai nominal. Biasanya nilai nominal itu ditetapkan atas obligasi. Kemudian ada namanya nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini merupakan nilai teoritis dari suatu obligasi, di mana akan diperoleh dari hasil estimasi nilai saat ini, present value ya, dari semua aliran kas obligasi di masa yang akan datang. Kemudian karakteristik utama untuk obligasi selanjutnya adalah adanya suku bunga kupon, yang merupakan suku bunga tahunan yang ditetapkan oleh obligasi. Kemudian juga ada peringkat obligasi. Peringkat obligasi ini penilaian atas risiko obligasi yang mungkin terjadi di kemudian hari. Nah, untuk karakteristik berikutnya yang utama dari obligasi tersebut adalah adanya suku bunga mengembang ya. Dalam hal ini suku bunga ditentukan selama periode tertentu, ya bisa 6 bulan, setelah itu disesuaikan tetap 6 bulan berdasarkan suku bunga pasar. Kemudian ada yang namanya suku bunga nol, ini merupakan obligasi yang tidak membayar bunga tahunan. Bukan berarti tidak menerima uang, tetapi bukan berarti suku bunganya tidak mau ada suku bunga, tidak. Namun yang dikatakan suku bunga nol itu obligasi yang tidak membayar bunga tahunan. Nah, kemudian ada tanggal jatuh tempo, merupakan umur obligasi di mana nilai nominal obligasi itu harus dibayar. Ada yang dinamakan provisi penarikan. Nah, provisi penarikan ini merupakan provisi yang di dalam kontrak surat utang kita itu atau kontrak obligasi yang memberikan hak kepada penerbit untuk menebus obligasi pada jangka waktu tertentu sebelum tanggal jatuh tempo nominal. Besarnya provisi penarikan lebih tinggi dari nilai nominalnya. Nah, selisih disebut juga premi penarikan. Besarnya premi penarikan sama dengan bunga 1 tahun jika obligasi ditarik selama tahun pertama. Besarnya premi akan menurunkan pada tingkat konstan sebesar interest dibagi INT ya, interest bunga dibagi N-nya setiap tahun sesudahnya. Ini kita coba menganalisisnya. Kemudian ada dana pelunasan. Dana pelunasan ini premi dana pelunasan merupakan provisi dalam kontrak obligasi yang mengharuskan penerbit untuk menarik sebagian dari obligasi setiap tahun. Ada enditur, enditur itu merupakan perjanjian legal antara perusahaan penerbit obligasi dengan wali atau wali obligasi yang mewakili para pemilik atau pembeli obligasi. Itu namanya enditur. Kemudian tingkat penghasilan sekarang. Tingkat penghasilan sekarang dalam karakteristik utama obligasi itu adalah rasio pembayaran tahunan terhadap harga obligasi di pasar. Kita coba melihat
jenis-jenis obligasi. Ada yang dikatakan bahwa ada obligasi dengan jaminan. Obligasi jaminan itu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aktiva dan lain-lain. Kemudian ada obligasi tanpa jaminan, suatu obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aktiva tertentu. Kemudian ada obligasi konversi. Ini obligasi yang memberikan hak kepada pemegang untuk mengkonversikan obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan dengan harga yang sudah ditentukan. Sehingga harapannya pemegang obligasi tersebut berkesempatan untuk memperoleh keuntungan atau capital gain-nya. Selanjutnya ada obligasi yang disertai waran. Obligasi ini ada opsi yang menginginkan pemegang obligasi untuk membeli saham pada harga yang sudah ditetapkan. Kemudian obligasi tanpa kupon, itu ya tanpa pembayaran bunga, obligasi dengan tingkat bunga mengambang, obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. Kemudian ada futile bond, obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai VAR sebelum jatuh tempo. Nah, adik-adik mohon mengerjakan andai kata kalau ini saya kasih contoh 8.000 per lembar saham, bagaimana kalau harga saham menjadi 8.600? Maka keuntungan yang diharapkan berapa? Nah, itu dihitung sendiri, nanti itu saya kasih tugas. Itu merupakan tugas adik-adik dalam materi ini.